diperjualbelikan apa? Saham, Saham, aplikasi, Investasi. ya, emas. Emas bukan dasar modal, apalagi ya, saham, obligasi apalagi, Reksadana. Ya, oke. Kita lihat dia dulu udah tahu produknya. Sekarang pertanyaannya gini, yang namanya jual beli pasti ada dua pihak dong. Siapa? Penjual dan pembeli. Dan kalau di pasar modal pembelinya siapa? Kita sebut siapa pembeli itu? Investor. Investor itu apa? Investor itu siapa sih? Yang punya saham, yang membeli saham. Sebelum situ dong. Belum. Kan dia mau beli saham. Berarti orang yang membeli Investor berarti apa? yang Modal. modal. Jadi investor itu sebutan bagi orang yang dia punya uang itu diinvestasikan. Investor. Pertanyaannya adalah teman-teman untuk jadi investor, teman-teman perlu uang berapa? Pernah mikir nggak? Kamu pernah melihat pasar modal kan? Pernah berpikir nggak kalau kamu jadi investor di pasar modal, kamu punya uang berapa? Apa? Uang berapa? Berapa? Belum tahu. Belum. Oke, nanti saya kasih tahu. Kita mau yang kedua, penjualnya siapa? Yang Kalau belinya investor nih, penjualnya siapa? Di pasar modal penjualnya ada tiga, yang sering gini. Ya, perusahaan. Perusahaan itu dia menjual apa? saham, Menerbitkan saham. menerbitkan saham. Atau satu lagi apa? Surat? Surat berharga. Surat utang. Obligasi ya, dua. Oke. Terus selain perusahaan siapa? Yang keduanya siapa sebagai penjual? Yang bisa menerbitkan obligasi selain perusahaan siapa lagi? Pemerintah. Pemerintah itu bisa menerbitkan obligasi. Dan kamu tahu nggak? Kan obligasi itu pengertiannya apa? Surat utang. Jadi kamu utangin pemerintah. Pemerintah utang ke masyarakatnya. Sekarang pertanyaan saya adalah, kalau kamu mau utangin pemerintah, paling dikit kamu punya uang berapa? Obligasi paling murah harganya berapa? Berapa? 100.000. 1 juta, 100.000, wes tahu oleh berapa? Tahu kira ayo. Ayo berapa? Jadi kelasnya. Kelasnya. Kayak ngemis. Ayo berapa? Ini belum ada jawaban yang tepat soalnya. 10 juta ketinggian, 100.000 kemurahan. Berapa? 1 juta. 1 juta. Percaya nggak kamu itu bisa minjemin uang ke pemerintah? Cuma 1 juta. Ini bukain ya. Saya nggak suka terlalu banyak jawab. Karena kamu udah dapat itu di kampus. Kita buka praktek aja deh. Saat ini, sekarang ini pemerintah itu lagi menawarkan surat utang. ST010. Jadi ini baru launching minggu kemarin kalau saya nggak salah. Nah, jadi dia itu ST010 ya. Nih, ini langsung di website Kemenkyu nih. Cariin dulu ya. Dia punya tenor, tahu tenor nggak? Tenor itu jangka waktu. Jadi kalau saya minjemin uang 1 juta tahun ini ke pemerintah lewat ST010, uang saya dikembalikan 2 tahun atau 4 tahun tergantung tenor yang saya pilih. Semakin panjang tenornya, bunganya semakin tinggi. Kalau suku berarti berhasilnya bukan bunga, lebih tinggi yang tenor 4 tahun. ST10T4 tenor 4 tahun lebih tinggi. Kalau minjemin uang pemerintah, berapa minimalnya? 1 juta. Ya. Nah, minimum pemesanan 1 juta. Saya termasuk orang yang paling nggak setahun sekali 2 kali beli. Kenapa? Misalnya saya punya uang 1 juta, 5 juta, 10 juta ya. Daripada uang itu tak pinjemin ke temanku, ya kan? Ditagih angel, balik embo kapan, ya kan? Gedek dewe, seni dewe, punya seni pemerintah. Kenapa? Karena itu pemerintah nggak bayar. Dan yang satu kondisi pemerintah nggak bisa bayar utang. Ekonomi bagus. Ya kan? Nah, ini makanya itu namanya obligasi. Jadi siapa penjual di pasar modal satu perusahaan, kedua pemerintah, ketiga siapa? Ketiga itu ada investor yang sudah punya
saham atau Oke. sebelumnya dari Depan. perbankan. Contoh misal saya punya saham apa deh, saham sudah muncul deh, saya udah punya itu 3 tahun yang lalu. Oke, saya mau jual sekarang, terus teman-teman beli, ini kan belinya dari saya, yang dari muncul kan. Jadi kalau kamu beli saham di pasar sekunder lewat aplikasi sekuritas yang pertama kali beli saham itu, gitu ya, ya silakan. Itu kamu belinya dari orang lain sebetulnya. Silakan. Jadi kamu beli dari orang lain, enggak. Kamu beli langsung dari perusahaannya ketika apa? Ketika pertama kali perusahaan itu menerbitkan saham. Istilahnya apa ketika pertama kali perusahaan menerbitkan saham? Apa? IPO atau listing. Nah, kamu juga bisa ngecek sebetulnya daftar perusahaan-perusahaan yang sedang listing atau sedang menawarkan sahamnya di website EIPO, Electronic Initial Public Offering. Ini adalah ini lagi ada dua ya, lagi ada dua perusahaan yang sedang ditawarkan dan kamu bisa beli sahamnya. Nah, kalau kamu belinya pas IPO, kamu belinya langsung dari perusahaan. Tapi kalau nanti kamu jual beli setiap hari, kamu beli dari investor lain yang sudah punya sahamnya. Oke, itu tadi ya pelaku-pelakunya di pasar modal. Yuk, kita sekarang sudah mau praktek, kita sekarang turun ke produknya. Tadi ada 3 kan, kita bagi aja saham, obligasi, reksadana. Obligasi tadi surat utang. Jadi kamu beli obligasi, intinya kamu mengutangin atau kamu minjemin uang kepada si penerbit, entah pemerintah atau perusahaan. Obligasi pemerintah tadi kan 1 juta ya kalau yang retail. Kalau yang perusahaan beda-beda, ada yang 1 juta, kalau sampai ketinggalan gimana rupiahnya. Nah, terus kalau saham itu pengertiannya sama apa? Pembelian surat berharga. Oke, ya suatu perusahaan yang perusahaannya jangan ditinggal. Karena kalau kamu cuma jawab surat berharga atau bukti kepemilikan, BPKB sudah bukti kepemilikan. Gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman diajari di sekolahan, investasi itu pasti punya risiko. Benar nggak? Risiko dari membeli saham apa? Lihat tadi deh harganya dan turun ya. Oke. Nah, ini mati. Nah, saya sambung. Ya, gini. Keuntungan saham itu adalah setiap hari dia diperjualbelikan. Jadi kalau teman-teman itu punya rekening saham, ya teman-teman itu punya rekening saham, setiap hari itu teman-teman bisa jual beli saham. Sakwarmu gitu, jamangnya. Berapa banyak itu bisa. Nah, karena dia diperjualbelikan setiap hari, maka dia termasuk aset yang liquid. Aset yang liquid itu artinya dia bisa dijual sewaktu-waktu. Kamu bisa mencairkan asetmu sewaktu-waktu. Sama kayak emas kan, emas itu kamu beli tinggal keluar ke tukang emas atau ke toko emas itu ya, kamu jual sesuai dengan harga waktu itu gitu kan. Nah, saya juga sama. Ya karena dia diperjualbelikan maka harganya naik dan turun. Harga saham itu berubah-ubah. Coba deh sebutin perusahaan-perusahaan apa yang sahamnya bisa kita beli. Ciri-ciri perusahaan yang sahamnya kita beli apa? Sedang berkembang. Sudah ke pabrik, sudah terdaftar di bursa. Di namanya ada apa ini? Satu bentuknya PT Kalsat, PT Industri dan Farmasi sudah muncul. Belakangnya ada apa ini? TPK. Jadi kalau kamu mau beli perusahaan yang nggak ada TPK-nya, itu bisa. PLN, ya, Lamina, ya, ini nggak ada TPK. Ya coba sebutin contoh-contoh perusahaan yang bisa kita beli sahamnya. Sudah muncul. Nah, judul lah, sejak aku yang nah. Oke, tebak aja berapa harga saham Mata? Berapa ini berapa? 1.950 rupiah, nggak sampai 2.000. Itu Mas Antam Miragram. 0,52. Kayaknya dia kayak 0,5 banyak kan ya. Tapi ini kamu bisa dapat 1 lembar saham.
lembar. Jadi kalau kamu buka di aplikasi itu harga per lembar. Nah, sekarang minimal pembeliannya berapa? Satu lot ya, 100 lembar. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau ini kamu kali 100, kemudian berapa? Ya kalau kita beli 1.900.000. Sekarang saya tanya, siapa yang punya uang 200.000? Mau punya, berarti yang kalau kirim berarti setidaknya mau punya 200.000. Gak punya saham belum, pertanyaan saya? Belum. Kenapa belum? Belum tahu. Belum tahu, masih ragu ya, itu penyakit lama. Penyakit lama, dari dulu tuh saya, dari zaman kuliah tuh ya kalau saya belajar saham, tanya orang-orang kenapa nggak belum punya saham gitu ya. Lagu mas, bingung mas, gitu. Oke. Belum ada yang ngajak. Ya, ini contoh aja, ini contoh resiko. Jadi kalau kamu bisa matang setahun yang lalu, ternyata harganya 2000-an. Harganya 2000-an. Sekarang harganya 1.900-an, dia turun 22%. Kenapa dia turun? Simpel lah. Saham itu diperdagangkan kok. Yang namanya barang diperdagangkan itu hukum permintaan penawaran berlaku. Nah, ekonomi harus. Berarti harga bisa naik, harga bisa turun. Loh, berarti saya itu beresiko, iya beresiko, tapi potensi penurunannya juga gede. Kenapa? Gampang lah. Kalau kamu punya di dari Rabu minggu lalu harganya segini, lalu kamu sorry harganya segini, terus kamu simpen sampai sekarang, itu kamu untung 2%. Seminggu. Kalau kamu di sini, untungnya 3,5%. Artinya apa? Artinya dia tidak volatile. Atau kita ambil yang lain lah. Seperti ada BCA. Kamu punya saham BCA setahun yang lalu aja, kamu simpen sampai sekarang, untungnya segini, 23%. Makanya jujur ya, mana yang saya beli cuma jujur ya, saya kasihan sama anak-anak ekonomi udah belajar pasar modal dia nggak bisa. Sama kayak orang udah kursus mobil tapi dia nggak naik mobil, padahal mobilnya ada, anggur gitu mobilnya, cuma ilmu aja. Kenapa? Karena kalau saya beli jujur ya. Selama saya kuliah S1, ilmu yang paling mudah saya aplikasikan adalah ilmu pasar modal. Kenapa? Satu, nggak perlu gede. Dua, buka rekening gampang. Tiga, itu bisa pelajari. Ya sekarang gini deh, contoh kamu akuntansi belajar bikin laporan keuangan, bla. Kalau kamu nggak punya bisnis, kepake. Kalau kamu nggak kasih perusahaan, kepake. Kamu akuntansi ambil berita pajak, tapi nggak pakai pajak pribadi. Ya tau kalau buat perusahaan ngapain buat pajak perusahaan, ya kan? Tapi pasar modal, berapapun uang yang kamu punya, kamu bisa analisa. Dan kalau analisamu itu sesuai dan kondisi marketnya bagus, kamu gampang segini, setahun 23%. Anggaplah uangmu 1 juta tahun lalu, sekarang jadi 200, masih sedikit ya, tapi pada 1.000 setahun. Dan ini dah kalau kamu deposito di bank BCA, paling cuma 2-3%.